Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaiannya yang terbaik, pakaikanlah itu kepada bapaknya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, opa oma, ibu bapak, saudari saudaraku terkasih, kita semua pasti tentu pernah mendengar
atau bahkan pernah mengatakan kepada orang lain bahwa kesabaran itu ada batasnya. Pernah atau tidak, sadar atau tidak, kita pernah mengatakan demikian. Kesabaran itu ada batasnya. Atau yang paling sering juga kadang, tiada maaf bagimu. Ya. Ada lagunya juga itu, saya lupa lagunya bagaimana ya. Pokoknya tiada maaf bagimu. Dan seterusnya. Seringkali kita mengatakan demikian, sadar atau tidak sadar, tentu karena sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima, sehingga kita bisa mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Lalu juga seringkali juga mengatakan tiada maaf bagimu. Saudari-saudaraku terkasih, ketika saya kecil, saya itu sering disebut bolang. Bukan bocah petualang ya, tapi bocah hilang ya. Maka setiap kali saya pergi keluar rumah, kadang izin, kadang tidak, saya pasti dicari mama saya. Van, sudah jam berapa ini? Satu kali dicari. Kedua kali dicari, mau pulang atau enggak? Dua kali ya. Tiga kali, tidak usah pulang saja, sekalian kamu pergi saja ya. Dan seterusnya. Saya terima yang terakhir itu, maka saya tidak pulang, saya menginap di rumah teman saya ya. Maka saya jadi bocah hilang ya. Tetapi itulah yang terjadi juga bagi orang tua. Seringkali kita pun juga merasa demikian. Ketika anakku hilang, tidak pulang-pulang ya. Bukan hanya Bang Toyib ya, tapi anak ya, tidak pulang-pulang. Itu sungguh rasanya ada sesuatu yang hilang. Rasanya merindukan juga untuk pulang. Maka saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah tentang anak yang hilang. Tetapi yang lebih ditonjolkan, kalau kita merenungkan, kita bisa menjadi si bungsu dan si sulung. Kita bisa menjadi si bungsu, kenapa? Karena kadangkala juga sebagai seorang anak, ini si bungsu kelewat kurang ajarnya, kenapa? Karena dikisahkan tadi, bapaknya belum meninggal, tapi sudah meminta harta kekayaannya, alias warisannya. Ini orang tuanya belum meninggal, tetapi sudah meminta harta kekayaannya. Tetapi apa yang dilakukan sang bapak? Sang bapak tetap memberikannya kepada kedua anaknya. Yang satu langsung pergi menjauh si bungsu, yang sulung ada di dekat bapaknya. Tetapi si bungsu ketika merasa bencana kelaparan, rindu juga aku untuk pulang. Aku merasa berdosa. Aku telah jauh dari bapa, maka aku rindu untuk pulang. Si sulung, dia sudah dekat dengan bapaknya, iri hati dengan si bungsu. Kenapa dipestakan? Maka si sulung ini menjauh. Tetapi yang menarik adalah, kalau tadi kita memperhatikan dan menyimak betul, bapaknya tetap keluar untuk menyambut anaknya, baik si bungsu maupun si sulung. Ini adalah bapak yang penuh belas kasih yang luar biasa untuk menyambut kedua anaknya ini yang sebetulnya dalam tanda kutip hilang. Dan kita pun juga seringkali merasa demikian. Kita ini juga kadangkala hilang, mengatakan kepada satu sama lain, kita butuh healing, yuk ya. Seringkali gitu, Romo, kita butuh healing. Healing, lama-lama hilang juga ya. Maka saudara-saudaraku terkasih, ketika kita di dalam hidup ini, terutama memasuki masa pertobatan prapaskah ini, kita diajak untuk mengalami Bapa yang penuh belas kasih itu. Bapa yang penuh belas kasih itu, kesabarannya tiada batasnya, dan selalu pintu maaf terbuka lebar untuk kita ketika kita mau pulang kembali kepadanya. Maka saudari-saudaraku terkasih, kenapa kita merayakan Minggu Letare, Minggu bersukacita ini? Karena kita diajak untuk mengalami Bapa yang penuh belas kasih. Bapa yang penuh belas kasih, Bapa bersukacita ketika sang anak kita ini kembali kepadanya, untuk mau ke dalam pelukan sang Bapa yang penuh belas kasih. Maka saudari-saudaraku terkasih, marilah kita mensyukuri Minggu Sukacita ini, Minggu Letare ini, dengan kita sebagai anak yang hilang,
kita mau kembali kepada Sang Bapa. Selain itu, aku mensyukuri bahwa aku mengalami sukacita karena aku boleh dijemput, dipeluk oleh Sang Bapa yang penuh belas kasih. Maka sebenarnya ketika kita menerimakan sakramen tobat, yang kita rayakan adalah perayaan tobatnya, menyambut Bapa yang penuh belas kasih. Bukan hanya kita lapor dosa, tetapi yang kita rayakan adalah perayaan tobatnya. Aku sebagai anak yang hilang kembali kepada Sang Bapa, dan Sang Bapa bersukacita menyambutku. Maka Bapa yang penuh belas kasih ini tidak menghitung, tidak memperhitungkan berapa lama aku belum datang ke dalam pelukan Sang Bapa, tetapi aku mau merayakan sukacita karena aku boleh kembali kepada pelukan Sang Bapa. Semoga kita semua semakin bersukacita karena kita sebagai anak yang hilang telah kembali kepada pelukan Sang Bapa yang penuh belas kasih, yang kesabarannya tiada batasnya, yang pintu maafnya selalu terbuka lebar untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.